Shalom, salam sejahtera sahabat Sabda Setia yang berbahagia. Susah enak, tetap ingat Allah. Jumpa lagi dengan renungan harian Sabda Setia GKJ Salatiga yang hadir membawa kesegaran dan menuntun hidup kita agar tetap teguh dalam pengharapan. Tema kita pada hari ini, Rabu, tanggal 23 April 2025 adalah teguh dalam pengharapan, yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayat 19 sampai 20. Tetapi sebelum itu, marilah kita menyatukan hati kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami hendak mendengar dan juga menggumuli sebagian dari sabda kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membuka hati untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong dan juga memampukan kami untuk memahami maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Sabda Setia, mari kita buka dan baca bersama-sama firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Sabda Setia, di dalam dunia pelayaran tidak ada kapal tanpa sauh atau jangkar. Tidak ada kapal tanpa jangkar. Karena sauh atau jangkar tersebut adalah salah satu peralatan yang wajib ada bagi semua kapal. Sauh atau jangkar ini difungsikan agar kapal dapat tertambat untuk berhenti. Dan dengan sauh ini, kapal dapat berada di posisi yang tepat dan tidak berpindah-pindah tempat, juga untuk menghindari benturan dengan kapal lain yang sedang bersandar. Selain dari itu, sauh ini dapat difungsikan untuk menahan kapal dari goncangan ombak besar ataupun arus laut. Nah, sahabat setia, karena kasih Allah, orang percaya dapat berpengharapan. Firman Tuhan dalam ayat 19 dikatakan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai belakang tabir. Sebagaimana dengan kapal, orang percaya juga tidak mungkin hidup tanpa sauh atau jangkar tersebut. Sauh kita adalah pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa di dalam Kristus, Sang Perintis, yang telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tidak ada lagi tabir yang membatasi kita dengan Allah. Pengharapan yang teguh menjadikan kita sabar. Pengharapan yang teguh menjadikan kita juga tekun, percaya diri, kuat dan juga mampu bertahan.
Sahabat setia, hidup yang kita jalani saat ini tak ubahnya kapal. Dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain, berlayar menuju satu tujuan. Sekalipun dihadang gelombang badai, arus yang menerpa, arus yang menakutkan dan juga berkabut, dihadapi dengan keteguhan, tak akan menyerah. Oleh karena kita mempunyai pengharapan, maka kita mampu menghadapi situasi sesulit apapun. Yang berarti kita memiliki sauh yang dapat kita andalkan. Sauh tersebut memungkinkan kita tetap berada di posisi yang tepat, di tempat yang tepat, yaitu tetap beriman di dalam Kristus. Sahabat setia, menghindarkan diri dari kerusakan dan juga permusuhan dan tidak terseret akan arus dunia yang menakutkan yang dapat membawa kita ke dalam kebinasaan. Sahabat sabda setia yang terkasih, kita sudah sepatutnya bersyukur karena sauh kita selalu terkait pada tempat yang tepat. Sauh kita selalu tertambat pada tempat yang telah ditentukan. Sauh yang kuat di tempat yang kuat, yang menjamin kapal kita selamat dari kebinasaan. Mari kita selalu mengaitkan pengharapan kita pada batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Sahabat setia, mari kita menutup permenungan kita pada hari ini dengan kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu, Bapa sumber pengharapan, tempat kami melabuhkan sauh hingga di belakang tabir-Mu. Sehingga karena kasih karunia di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kami dapat menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam setia.